Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jadi kali ini saya buatkan video yang tidak pernah saya buat, yaitu tentang video pembahasan potensi-potensi hoax atau hoax-hoax yang sudah terjadi. Jadi menarik sekali bagi saya selaku orang yang konsen sekali terhadap berita-berita, informasi-informasi, hoax-hoax yang beredar di sekitaran kita, lingkungan kita, HP-HP kita, YouTube-YouTube kita, dan macam-macam luar biasa. Bahkan hari ini mungkin di beberapa hari terakhir kita dihebohkan dengan berita-berita yang disinyalir masih hoax tentang apa namanya itu 2T itu. Masih belum jelas ya. Tadi saya sempat ikuti beritanya bahwa ada keluarganya yang tidak terima kalau misalkan itu dibilang hoax gitu, karena penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah itu atau kepolisian masih konfirmasi ada tidaknya dana itu. Jelas silahkan diikuti saja. Tetapi di samping itu ada yang menarik sekali, baru saja saya terima bahwa ini belum hoax ya, belum hoax, tetapi ini akan terjadi potensi hoax. Berita-berita atau video ya, lagi-lagi teman kita atau saudara-saudara kita, orang-orang kita di sekitar kita itu sukanya memotong video yang hampir tidak ada kaitannya dengan kondisi konteks yang sekarang dengan pada waktu video itu terjadi. Apa saja? Nah, ini saya hadir dengan video yang tanpa wajah. Bukan berarti saya tidak mau bertanggung jawab. Kalau misalkan mau tahu wajah saya, di mana saya, siapa saya, silakan aja ditonton video-video lainnya. Itu sudah muncul itu. Nah, begini teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut, saya sarankan untuk menonton video ini agar tidak salah paham ya. Saya juga takut nantinya kalau misalkan video ini akhirnya berbuah negatif buat saya, berakibat negatif buruk pada saya. Maka tontonlah video ini sampai selesai biar tidak salah paham. Apa video yang saya maksud adalah saya buka. Nah, video ini teman-teman. Baru saja saya ceritakan begini, baru saja saya di grup WA itu satu video muncul berdurasi kira-kira kurang lebih 1 menitan yang berasal dari video ini. Jadi video ini ada di channel Pondok Pesantren. Itu sudah ada Gontor TV ya. Pondok Pesantren apa ya? Jelas teman-teman tahu. Kalau kita lihat video gambarnya juga sudah paham. Ini adalah Kiai Sahal ya. Salah satu pimpinan Pondok Pesantren Gontor ya. Jadi kalau judulnya memang di situ ada Kiai Haji Hasyim Musadi ya. Karena di karena ini kan saya play sampai menit ini ya. Sebelumnya ini di sekian ini adalah ceramahnya Kiai Hasyim Musadi di Seminar Nasional Sistem Pendidikan Muallimin yang diadakan oleh Gontor kalau tidak salah. Dan video ini sudah tayang sekitar, nah ini ditayangkan live pada tanggal 1 September 2016. Kalau teman-teman lihat di HP mungkin akan ada keterangan live streaming 4 tahun yang lalu. Nah, apa yang dipotong di menit-menit sekitaran sini ya. Jadi dipotong di sini adalah pernyataan Kiai Sahal terhadap kemandirian atau ketahanan yang harus dibangun oleh sebuah pondok pesantren, bahwa di situ dikatakan sebagai intervensi no, kebebasan yes. Salah satunya adalah beliau menyampaikan tentang vaksin ya, bahwa kalau beliau nyatakan itu saya kira belum jelas juga, belum sampai terakhir juga, bahwa dinyatakan bahwa pernah beliau menyampaikan, bukan pernah ya, di video ini beliau menyampaikan bahwa 100 dokter menyatakan bahwa santri harus divaksin, tetapi kiai menyatakan no, karena itu bagian dari misi-misi yang berbahaya yang dilakukan oleh pihak luar terhadap dunia pesantren. Nah, hanya itu yang saya tangkap dari video ini. Tetapi karena sudah beredar, saya takutnya ini beredar di
WhatsApp teman-teman. Jadi video ini sebagai barangkali bisa jadi pertimbangan bahwa nantinya apakah itu akan jadi hoax, atau bahkan saya khawatirnya itu akan, kalau misalkan dibiarkan tanpa ada ulasan, saya khawatirnya itu akan menjadi fitnah untuk Pak Kiai gitu loh. Jadi kalau itu benar-benar beredar dan kemudian bisa menjadi pemahaman bahwa Pondok Pesantren Gontor menolak vaksin, itu bisa-bisa jadi bahaya. Karena kalau misalkan kita lihat konteksnya, waktunya, karena ini sudah 4 tahun yang lalu, jadi tidak ada kaitannya dengan vaksin-vaksin yang sekarang lagi viral ataupun update ya. Jadi bukan, ya saya rasa bukan maksudnya kayak Sahal ini adalah waktu itu bukan vaksin COVID-19, tetapi mungkin vaksin yang lain terkait dengan penangkalan terhadap penyakit-penyakit yang terjadi di dalam pondok pesantren, khususnya pada santri-santri. Itu yang saya tangkap. Kalau ini saya katakan lagi, kalau misalnya ini viral kemudian beredar di WhatsApp dan media-media sosial lain dan macam-macamnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, karena tokoh ini, pondok ini juga banyak masyarakatnya, banyak fansnya, banyak pengikutnya, followersnya. Ini akan menjadi pernyataan yang akan ditangkap bahwa akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap vaksin itu sendiri. Karena sekarang tanpa pernyataan beliau pun, wow, banyak sudah orang-orang yang tidak percaya terhadap vaksinasi itu. Nah, apa yang saya lakukan ketika sudah menerima ini, ketika saya sebelum memutuskan untuk membuat video, yang saya lakukan adalah mencoba untuk menelusuri ya. Karena di situ videonya tidak sempat saya simpan, karena setelah saya informasikan ke orang yang menyebar itu bahwa hati-hati, karena bukan sikap Pondok Gontor terhadap vaksinasi yang sekarang, karena itu sudah 4 tahun yang lalu. Kemudian video itu sudah dihapus sebelum saya menyimpannya. Jadi setelah saya telusuri, memang masuk ke video tadi, ke channelnya Gontor itu, itulah adanya. Berarti ini hati-hati akan menjadi hoax gitu. Apa saja yang selain di video itu, kemudian saya coba telusuri berita-berita tentang yang berkaitan dengan Gontor terhadap vaksin gitu, ataupun COVID-19. Saya menemukan satu berita yang dilansir oleh tribunnews.com. Di situ berjudul soal vaksinasi COVID-19, Ponpes Gontor belum ambil sikap sebelum jelas halal haramnya. Jadi di situ pimpinan pondok sudah menjelaskan bahwa bukan menolak, tetapi menunggu keputusan dari MUI, pemerintah melalui MUI soal halal haramnya. Nah, jelas kalau misalkan sudah sekarang setelah saya telusuri lagi, saya belum menemukan informasi-informasi update soal sikapnya. Kalau kita update ya sudah beredar kan bahwa vaksin yang kemarin Sinovac itu sudah dijelaskan bahwa itu halal gitu, jadi aman, jadi begitu ya. Berarti kalau ketika itu sudah keluar keputusan pemerintah, berarti ini sikapnya ya setelah berita ini yang saya cari belum nemu. Karena saya ketika search dengan kata kunci sikap Gontor pada vaksin, hanya munculnya tiga berita ini. Yang satu tribunnews.com, kemudian Unida, ini kampusnya Gontor sendiri, dan ini juga. Ini sama sekali tidak ada penolakan terhadap ini, karena ini juga sebelum ke sana kita kembali ke ini dilansir pada tanggal 7 Januari 2001, awal tahun yang lalu ya, sekitar 7 bulan yang lalu. Gontor belum menyatakan sikap sebelum, tapi setelah itu kan sudah keluar sikapnya. Nah, ketika saya search dengan kata kunci sikap Gontor pada vaksin, ya berita-berita ini yang muncul, belum ada. Barangkali teman-teman yang nanti saya coba juga sharing kepada teman-teman saya yang berasal dari Gontor, barangkali punya informasi terkait ini. Artinya hati-hati, nanti akan muncul berita-berita barangkali ya, kalau misalkan belum tahu bahwa itu
itu potongan video yang utuh selama sekian jam di acara itu, saya khawatirnya itu akan berpotensi sebagai hoax gitu, atau berita atau video yang dikatakan palsu gitu loh, karena itu tidak sesuai dengan konteks yang sekarang. Bisa jadi ulasan saya ini salah, makanya saya minta teman-teman nanti kalau misalkan ada berita atau informasi yang sudah terkait jelas sikap Gontor itu bagaimana, ya monggo silakan share di kolom komentar atau bisa langsung chat via pribadi saya di WhatsApp itu bagi teman-teman saya ya. Tapi kalau yang lain ya silahkan. Jadi untuk itu karena ini banyak sekali yang namanya hoax dan macam-macam, maka stop hoax, karena tidak ada untungnya juga, tidak ada manfaatnya, melainkan juga kegaduhan ya. No, stop hoax, no kopas ya. Jangan copy paste punya orang di paste tanpa kita tahu dari mana sumbernya, dari mana asalnya berita itu atau video atau gambar itu. Maka saring dulu sebelum di sharing ya. Saring dulu, hati-hati terhadap jempol kita. Jangan-jangan dengan jempolnya, mudahnya jempol kita untuk menggerakkan jempol kita untuk ini. Jadi harus bijaklah bermedsos gitu loh. Jadi disaring dulu. Kalau misalkan teman-teman atau saudara-saudara sekalian tidak tahu kebenaran berita itu, silahkan. Sekarang sudah mudah sekali untuk men-tracing atau mendeteksi berita itu hoax atau tidak gitu. Jadi mudah-mudahan video ini membantu cara bagaimana memverifikasi video-video atau informasi yang teman-teman sama sekali tidak tahu informasinya. Saya sudah sebelumnya juga sudah gelisah terhadap hoax-hoax yang beredar. Saya mulai dari sekarang, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan selanjutnya mudah-mudahan juga saya ikut ini. Ya teman-teman, tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay safe. Semoga kita tetap dijaga oleh Allah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena kalau misalnya kita menjaga diri kita, juga berarti menjaga lingkungan kita. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita ya untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalau misalkan berkenan silahkan di-share kalau ini bermanfaat. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan di kolom komentar saja, karena ini sifatnya enggak dialog ya. Jadi hanya saya meng-share informasi. Saya katakan bahwa bisa jadi informasi ulasan saya ini bisa jadi salah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah sikap atau tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Bantu ya.